Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ayuha nastamir darsana fi ilmi nahwi fil qawaid al-arabiyah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang ilmu nahwu atau kaidah bahasa Arab ya. Sebelum kita melanjut, mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang i'rab ya. Apa itu i'rab? Salah satu di antara sekian banyak definisi i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafin. Taghyiru awakhiril kalimi labdan aw takdiran. Labdan ay bil harakati awil hurufi. Yaitu perubahan akhir kata baik secara lafaz ataupun dikira-kirakan. Dan lafaz terbagi dua, ada yang dengan harakat dan ada yang dengan huruf. Baik, adapun pembagian i'rab, kita sudah tahu bahwa i'rab itu terbagi 4 ya. Ada yang namanya i'rab rafa dan juga i'rab nasab, dan ketiga i'rab khafat atau yang lebih populer dengan i'rab jar, dan yang keempat adalah i'rab jazm ya. Mungkin kita kalau bertanya apa itu rafa, ya, apa itu nasab, apa itu khafat, apa itu jazm ya. Jadi keempatnya itu merupakan bagian dari i'rab. Bila ditanya apa itu rafa, rafa adalah bagian dari i'rab. Ya, itu kalau kita secara main perkata-kataan ya, main logika kata. Tapi kalau untuk memperjelas ya, tidak hanya sekedar logika kata, rafa itu merupakan suatu kondisi atau keadaan kalimah ya. Kalimah itu kita artikan kata ya. Suatu keadaan kalimah di dalam jumlah atau kalimat sempurna. Nanti ada yang kata menempati posisi rafa, ada yang kalimah menempati posisi nasab. Nah, itu nanti itu ada penempatannya tersendiri. Dan kita lebih mengenal rafa itu tandanya dengan dhammah. Walaupun tidak semua rafa itu menggunakan dhammah ya. Kita kemarin sudah tahu bahwa di antara ada yang rafa dengan alif, ada yang dengan waw, dan juga ada yang dengan nun ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggabungkan materi antara materi i'rab dengan inna wa akhwatuha ya. Kita sudah belajar ya inna wa akhwatuha, bahwa inna wa akhwatuha itu ada 6 ya. Ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, ada laita, dan ada la'alla. Inna dan anna memiliki arti yang sama, yaitu adalah sesungguhnya. Maknanya apa? Litaukid, untuk menguatkan suatu ucapan atau ungkapan ya. Untuk menguatkan suatu ungkapan supaya lebih bisa dipercaya. Kemudian ada ka'anna itu artinya litasbih. Litasbih itu untuk menyerupakan ya. Menyerupakan antara yang satu dengan yang lain ya. Misalkan seperti ada bangunan ya. Bangunan itu ternyata sekolah, tetapi sekolah itu seperti rumah misalkan. Atau kita ingin memperumpamakan seseorang dengan ya, karena kekagumannya, karena keberaniannya kita samakan dia dengan harimau atau dengan singa itu ya, seperti itu. Kemudian ada lagi lakinna. Ya, lakinna itu artinya memiliki arti untuk akan tetapi ya. Artinya misalkan ada seorang murid ini hadir tetapi yang ini tidak hadir. Atau misalkan ada lagi buku ini bagus akan tetapi buku yang satu kurang bagus ya. Misalkan
ada satu siswa badannya besar, kemudian akan tetapi siswa yang ini badannya kecil. Nah, itu fungsi lakinna. Kemudian ada lagi laita. Laita itu artinya litamanni, untuk berharap sesuatu yang ya boleh dikatakan tidak mungkin atau kemungkinan kecil untuk bisa tercapai. Itu biasanya memakai laita. Ya. Kemudian ada lagi la'alla. La'alla yaitu adalah untuk mengharapkan sesuatu yang kemungkinan besar bisa terjadi. Itu untuk kita menggunakan la'alla. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba hubungkan inna wa akhwatuha dengan perubahan dari mufrad, musanna, jamak. Jamaknya baik jamak mudzakkar salim kah, jamak muannats salim kah, ataupun jamak taksir ya. Nanti coba kita lihat perubahan dari mufrad musanna ke jamaknya itu seperti apa? Apakah selalu dengan huruf atau selalu dengan harokat? Ya, nanti coba baik kita lihat dan kita perhatikan ya. Jangan lupa terus kita ulang-ulangi lagi pelajarannya, materi-materi sebelumnya, karena materi yang satu dan yang lainnya itu terus berhubungan. Kalau kita ada yang tertinggal, maka kita akan tidak paham di materi yang selanjutnya. Jadi perhatikan baik-baik. Coba kita akan tulis di papan tulis ya untuk contohnya. Baik, coba kita perhatikan. Di sini ada contoh ya. Di sini ada bentuknya, ada mufrad, musanna, jamak. Nah, nanti di sini jamaknya Ustaz kasih keterangan. Di sini ada jamak taksir, mudzakkar dan satu muannats ya. Baik. Di sini ke bawah kita ada ina dan teman-temannya. Jadi Ustaz pilih satu untuk ina dan ana karena memiliki arti yang sama ya. Baik, masih ingat fungsi ina dan teman-temannya? Ya. Fungsinya yaitu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan kepada isimnya dan merofakkan kepada khobar. Artinya isim inna dan teman-temannya dibaca nasob, sedangkan khobarnya dibaca rofa. Nah, sekarang coba kita perhatikan apa saja tanda nasob ya. Nasob itu bisa menggunakan apa saja dan juga rofa bisa menggunakan apa saja. Di antara dari mufrad musanna jamak ya, jamaknya yang 3, kurang lebih ada 5 bentuk ya. Baik, coba perhatikan. Innal fasla nadhifun. Yang pertama, al fasla tanda nasabnya menggunakan fathah, sedangkan nadhifun jadi khobarnya ina, tanda rafanya menggunakan dhammah. Baik, kemudian ke yang musanna ya kita. Innal fasla ini nadhifani ya. Ciri nasabnya isim musanna yaitu dengan ya, dengan ya innal faslaini. Kemudian nadhifani ya, ini merupakan keadaan rafa ya. Ciri rafanya menggunakan apa? Alif. Ingat tadi nasab dengan fathah, rafa dengan doma. Kalau isim musanna nasab dengan iya, rafa dengan alif. Baik, kemudian ke jamak. Nah, kebetulan di sini jamaknya jamak taksir. Ya. Coba perhatikan. Innal fusula nadhifatun. Al fusula ini jamak taksir, maka dia ciri nasabnya menggunakan fathah. Sedangkan nadhifatun jadi khobarnya. Ingat, ketika jamaknya jamak taksir, maka khobarnya boleh menggunakan mufrad muannats ya. Mufrad yang menunjukkan makna perempuan. Maka nadhifatun, bukan nadhifuna, tapi nadhifatun. Nadhifatun ciri rafanya dengan dhammah. Baik. Kemudian ka'anna, contoh yang berikutnya. Ya. Ka'anna al-madrasata baitun. Ya, ka'anna al-madrasata jadi isimnya ka'anna, baitun jadi khobarnya ka'anna. Isim mufrad tanda nasabnya dengan fathah, rafanya dengan dhammah. Ya, baik. Kemudian musanna sama. Ka'anna al-madrasata ini baitani. Tanda nasabnya menggunakan ya dan rafanya menggunakan alif ya.
Baik. Kemudian ka'anna al-madarisa buyutun. Nah, ini juga jamak taksir. Maka ka'anna merupakan huruf yang menasabkan isimnya ya. Al-madarisa jadi isimnya ka'anna, karena jamak taksir maka ciri nasabnya menggunakan fathah. Kemudian buyutun ya. Kenapa pakai buyutun ya? Karena memang baitun ini bukan sifat. Kalau nazifun itu sifat, sedangkan baitun adalah benda. Maka benda ada bentuk jamaknya. Baitun, baitani, buyutun. Tetap sama-sama jamak taksir. Ciri rafa'nya dengan dhamma. Baik, ke yang ketiga. Nah, sekarang kita pakai jamaknya, nanti jamak yang menggunakan. Kita langsung saja ya, kalimatnya langsung singkat, kita singkat. Seharusnya lakina ada kalimat atau ada kata sebelumnya, jumlah yang sebelumnya, tapi kita langsung saja. Lakinna as-salihah shaimun. Salihah isim mufrad, ciri nasabnya fathah. Sama, ini fathah. Kemudian ini dhamma. Kemudian lakinna salihaini shaimani. Ini pakai ya, ini pakai alif. Sama semuanya tadi juga. Nah, kemudian di sini bedanya di jamaknya ya. Lakinna as-salihina ya. Lakinna as-salihina shaimuna. Sholihin isim jamak mudzakkar, jamak mudzakkar salim ya. Ciri nasabnya yaitu menggunakan ya. Kemudian shaimuna jamak mudzakkar salim juga ciri rafa'nya menggunakan wawu ya. Kemudian laital munafiqo shadiqun ya. Al munafiqo isim mufrad, maka ini jamak. Kemudian laital munafiqo ini pakai ya juga, shadiqoni pakai alif. Laital munafiqina pakai ya juga, pakai shadiquna wawu. Ingat, kemarin kita masih ingat bedanya musanna dan jamak. Musanna nunnya dibaca kasroh, ni ya semuanya. Sedangkan yang jamak nunnya dibaca fathah, na ya. Nah, yang terakhir ada satu contoh untuk jamak muannas ya. Maka di sini kita mufradnya juga dari muannas ya. La'alla at-talibata mujtahidatun. At-talibata muannas pakai fathah tetap dhamma karena isim mufrad. Ya. Kemudian at-talibata ini sama pakai ya, kemudian pakai alif sama. Kemudian la'alla at-talibati. Nah, ini jamak nih. Jamak muannas salim ketika dalam keadaan nasab dia memakai kasroh. Kemudian ini rofa, ketika dalam keadaan rofa dia memakai dhamma ya. Baik, kita artikan innal fasla nadhifun, sesungguhnya kelas itu bersih. Kemudian innal faslaini nadhifani, sungguhnya dua kelas itu keduanya bersih. Innal fusula, sesungguhnya kelas-kelas itu artinya banyak, nadhifatun itu semuanya bersih. Kemudian ka'annal madrasata baitun, sekolah itu mirip seperti rumah. Ka'annal madrasata ini baitani, dua sekolah itu mirip seperti dua rumah. Kemudian ka'annal madarisa buyutun, sekolah-sekolah itu banyak ya, mirip seperti banyak rumah ya. Kemudian di sini lakinnas shaliha shaimun, akan tetapi orang saleh itu shaimun berpuasa. Lakinnas shalihaini shaimani, akan tetapi dua orang saleh itu keduanya berpuasa. Lakinnas shalihina shaimuna, akan tetapi orang-orang soleh itu shaimuna, mereka berpuasa semuanya. Kemudian laital munafiqo shadiqun ya, artinya tetap mudah-mudahan atau semoga, tetapi semoganya yang kemungkinan besarnya sulit untuk terjadi. Misalkan di sini ya, laital munafiqo shadiqun,
semoga saja orang munafik itu berkata jujur. Kemudian laital munafiqaini shadiqani. Semoga saja dua orang munafik itu jujur keduanya. Kemudian laital munafiqina shadiquna. Semoga saja orang-orang munafik itu mereka jujur. Nah, kenapa? Karena orang munafik dalam sabda Rasulullah itu adalah orang yang sering berdosa. Maka orang munafik sulit untuk jujur. Makanya kita pakainya laita. Nah, sekarang la'ala. La'ala ini artinya semoga yang kemungkinan besarnya terjadi. Mudah-mudahan ya. Misalnya di sini contohnya la'ala at-talibata mujtahidatun. Semoga saja siswi ini rajin atau mujtahidah itu sungguh-sungguh. La'alla at-talibataini mujtahidatani. Mudah-mudahan dua siswi ini, dua pelajar perempuan ini keduanya sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir la'alla at-talibati mujtahidatun. Semoga saja para siswi ini mujtahidatun, sungguh-sungguh. Ya. Inilah diantara contoh ya antara inna, ana, ka, ana sampai la'ala disandingkan dengan mufrad, mutsanna dan jama'. Ya, baiklah. Barangkali itu ya penjelasan dari tentang inna wa akhwatuha yang dihubungkan dengan perubahan i'rabnya. Jadi tadi ada yang dengan harokat dan juga ada yang dengan huruf ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bisa bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.